kasih, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saya, Rifatus Sada atau Mem Rifa di sini. Sholawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Oke, Bapak Ibu, di sini pada hari ini kita akan belajar tentang elaborasi pemahaman budaya positif. Budaya positif ini nantinya kita akan pergunakan ketika kita berada di sekolah, kaitannya dengan tugas kita sebagai pendidik. Oke. Nah, ini sekarang saya ingin bertanya pada Bapak Ibu di sini tentang Anda bisa mengatakan setuju atau tidak setuju. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Kemudian kenapa hukuman kenapa dapat mendisiplinkan anak? Ada yang bisa memberikan alasannya? Kenapa ya? Mungkin kalau sudah dikatakan hukuman dapat mendisiplinkan anak, mungkin akan memberikan sebagai hukuman, anak itu nanti bakal paling akan mengurangi hal kesahatannya itu. Seperti itu. Jadi kalau kita memberikan hukuman, maka anak tersebut dipastikan tidak akan mengulangi kesalahannya. Berarti setuju ya? Setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Nah, di sini kita akan bahas ada 6 topik yang ada dalam budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Yang ketiga, ini keyakinan kelas. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai guru. Kemudian yang keempat, di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima di sini ada restitusi, 5 posisi kontrol guru. Ini sangat berguna juga. Dan yang keenam, restitusi kita akan ketika menangani siswa bermasalah, kita akan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana penggunaannya nanti kita bahas bersama-sama. Oke. Nah, kita akan bahas dulu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini ada ilustrasi. Sekarang bayangkan ya, di antara Anda dengan saya di sini, atau Anda dengan teman Anda dengan teman mungkin seprofesi atau yang lain, atau di dekat Anda. Silakan, misalkan Anda atau Bapak Ibu di sini punya kertas. Di situ Bapak Ibu menuliskan sesuatu yang sangat Bapak Ibu berharga, ya, yang sangat berharga. Kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang berharga itu letakkan di tangan Bapak Ibu di sini. Kemudian genggam benda tersebut atau kertas tersebut yang berisi tulisan berharga dari Bapak Ibu. Kemudian buatlah kepalan seperti ini, ya. Kemudian saya atau teman Bapak Ibu kemudian meminta
Bapak Ibu untuk membukanya. Ya, ketika membuka seperti ini, silakan dibuka. Nah, kemudian di sini saya atau teman Bapak Ibu di sini berusaha dengan sekuat tenaga merayu, mengancam, atau bahkan dengan cara apapun meminta Bapak Ibu untuk membukanya. Ya. Nah, kemudian apakah yang akan terjadi? Apakah Bapak Ibu akan membuka tangan atau kepala tangan tersebut? Ya, bayangkan Bapak Ibu itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat bernilai bagi Bapak Ibu. Kemudian ada orang lain ingin membukanya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, tidak mau membukanya, tetap mempertahankan hal yang bernilai itu, ya kan? Ya. Nah, itu. Nah, di sini sama Bapak Ibu seperti murid-murid kita. Jadi ketika kita mempunyai impian, ketika kita mempunyai sesuatu yang sangat berharga, maka ketika orang lain itu ingin mengambil atau ingin melihat atau ingin memiliki, maka kita tidak akan memberikannya dengan sukarela, ya kan? Nah, di sini ada teori. Kalau kita bicara tentang teori, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seperti yang dalam genggaman itu, seorang guru akan menjadi pengontrol bagi muridnya. Seperti murid yang ada dalam genggaman kita itu, ya. Ketika kalau misalkan kita ngajar kemudian ada murid yang bernilai sekali itu, kita melepaskan dengan sukarela ketika diminta oleh orang lain? Tidak. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal tidak seperti itu. Kita tidak boleh memaksa. Oke? Nah, ini kalau kita awalnya kita akan berbicara tentang teori. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau di situ ada stimulus respon, yang sebelahnya adalah teori kontrol atau teori pilihan. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak? Tidak bisa. Kemudian kalau teori kontrol di sini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kadang-kadang ketika kita diskusi, tidak hanya dengan teman sejawat, bisa juga diskusi dengan murid. Kadang-kadang kita ingin ide kita atau pendapat kita harus diterima oleh orang lain, ya kan? Kita memaksa bagaimana caranya ide kita atau argumen kita itu diterima oleh orang lain. Kalau dalam teori kontrol pilihan, di sini nggak bisa. Kita berusaha paham ide atau pandangan orang lain itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau teori kontrol di sini, semua perilaku memiliki tujuan. Terlepas itu negatif atau positif, pasti itu ada tujuannya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol itu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang kelima, di sini ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kalau misalkan kita dalam sebuah diskusi, ketika orang lain tidak setuju, kita cenderung untuk memaksakan, tutup ngeyel aja kadang-kadang ya. Padahal kalau dalam teori kontrol di sini tidak, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalkan alternatif A yang kita tawarkan tidak cocok, maka kita akan bisa menawarkan alternatif B seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Di sini kalau teori kontrol
model berpikir menang-menang. Jadi siapapun bersifat atau bersikap di sini sama-sama, tidak ada yang kalah. Jadi semuanya menang. Istilahnya seperti itu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tentang disiplin positif. Di sini teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Ini adalah yang menciptakan atau mencetuskan teori kontrol. Apa ya kaitannya? Nah, teori kontrol atau teori pilihan ini kaitannya dengan disiplin positif. Ini adalah skemanya yang akan kita pelajari nanti. Teori kontrol itu kan ada 4 di situ ya. Kita coba. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gak bisa kita menyetir orang untuk berpendapat, untuk berbuat atau berperilaku, tetapi kita yang bisa. Misalkan kalau kita ada orang yang toksik, ya, misalkan seperti itu, kita nggak bisa, jangan seperti itu, sikapmu salah, atau mungkin seperti sikapmu buruk dan sebagainya. Nggak bisa, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Bagaimana? Jauhi saja, atau batasi saja. Nah, di sini makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini misalkan kita punya prinsip kan, nah kalau prinsip kita menurut kita baik dan itu tidak menyalahi aturan, ya sudah kita jalankan saja. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Di sini berkaitan dengan teori motivasi. Bapak Ibu mungkin sudah pernah belajar teori motivasi. Pernah belajar mungkin di kampus? Oh belum ya. Padahal untuk seorang pendidik itu harus ada. Motivasi itu kan ada 2, ekstrinsik dan intrinsik, ya kan? Nah di sini kalau anak-anak atau kita ya untuk motivasi ekstrinsik, jadi motivasi di sini 1 untuk menghindari hukuman. Jadi kita melakukan suatu kebaikan atau mungkin kita melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Anak-anak kan seperti itu. Kadang-kadang kan misalkan pakai baju atau mungkin pakai sepatu. Kalau saya kan sepatu warna hitam, ya itu pakai. Kenapa? Karena itu aturan. Kenapa? Karena itu adalah menghindari hukuman. Kalau tidak pakai sepatu hitam maka akan ditindak. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu memakai baju atau sepatu hitam itu karena untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini biasanya kalau kita melakukan sesuatu karena ingin dapat suatu imbalan, entah imbalan berupa reward, mungkin hadiah atau mungkin bisa juga pujian, itu rewardnya. Nah, yang kedua itu adalah motivasi intrinsik. Nah, ini yang harus ditanamkan dan ditumbuhkan, motivasi dari dalam diri sendiri. Di sini apa tujuannya? Untuk menghargai diri sendiri. Jadi di sini saya ini melakukan seperti ini untuk apa? Ya untuk saya sendiri, biar saya menjadi orang yang disiplin, untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, kan seperti itu. Kemudian di sini juga nilai-nilai kebajikan universal dan juga keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, di sini model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. 1, guru itu sebagai penghukum. 2, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, di sini pemantau. Yang kelima itu adalah manajer. Nanti kita akan bahas satu persatu di situ. Nanti Bapak Ibu kan sudah pernah masuk kelas, ya? Ya, nanti akan tahu saya ini posisinya sebagai yang mana. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai orang yang pandai membuat orang merasa bersalah, atau saya itu sebagai manajer. Nah, mana
Kemudian segitiga restitusi. Ini adalah cara kita menangani siswa yang bermasalah. Yang pertama dengan cara satu, ini langkah-langkahnya ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu ya? Kita pelajari. Berikutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Ya, yang satu bertahan hidup. Ini biasanya berkaitan dengan teori Maslow. Ya, betul ini. Teori Maslow. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini ada 2, secara fisiologis dan juga secara psikologis. Kalau fisiologis berkaitan dengan kebutuhan fisik, seperti kebutuhan akan makan. Kalau nggak makan kita pasti mati. Minum, kemudian kesehatan dan sebagainya. Kalau yang kedua adalah psikologis. Di sini rasa aman. Bapak Ibu tolong diingat, Anda sebagai pendidik, bahwa siswa itu juga memiliki rasa kebutuhan psikologis, rasa aman. Kita masih ingat ya, saat ini yang lagi viral adalah tentang bullying. Itu salah satu bentuk kebutuhan psikologis, rasa aman. Maka tugas kita sebagai pendidik untuk menciptakan lingkungan dan kondisi aman dan ramah bagi siswa. Yang kedua, penguasaan. Ini yang bagaimana, ini kebutuhan akan penguasaan. Kita itu ingin diakui eksistensi, prestasi. Anak-anak itu kadang-kadang punya prestasi dan dia itu ingin menunjukkan prestasi atau keahlian mereka. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu di sini, murid-murid kita itu bukan hanya berasal dari satu latar belakang yang sama, tapi latar belakangnya heterogen. Ada yang keluarganya harmonis, ada keluarganya yang tidak harmonis, ada yang biasa saja, flat gitu ya. Kemudian ada juga yang istilahnya berasal dari lingkungan yang buruk. Misalkan di perkampungannya itu banyak yang main judi atau peminum dan sebagainya. Nah, ini di sini siswa kita memiliki pengen sih diberi perhatian. Kalau Bapak Ibu lihat di kelas ya, itu kan ada anak yang bisa ada anak yang minta perhatian, misalkan selalu entah itu dicipri saja mulai dari awal, atau mungkin mengganggu temannya, atau mungkin bergerak ke sana kemari nggak berhenti. Nah, itu kadang-kadang bisa diartikan mereka itu butuh kasih sayang dan perhatian atau rasa diterima. Kemudian ada kesenangan. Ada kalanya siswa itu butuh rasa senang. Misalkan di sini berkaitan dengan bakat mereka. Anak-anak sepak bola biasanya itu ketika pelajaran matematika dia akan merasa ngantuk saja, atau mungkin ya sudah glosor kadang di belakang. Coba kalau kita bicara tentang sepak bola, tadi malam siapa ya yang main, siapa yang menang, kemudian kita akan bertanding lewat mana, musuhnya mana ya, misalkan bicara tentang sepak bola, mereka akan semangat. Nah itu mereka kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Di sini butuh yang namanya mengekspresikan. Nah, di situ. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada kata disiplin. Disiplin di sini ini teori ya. Jadi di sini disiplin itu belajar. Jadi disiplin diri ini berasal dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Nah, di sini
Nah, berikutnya Pak Teddy. Nah, di sini ini nilai-nilai kebajikan universal yang disebutkan tadi dalam bagan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai ini bersifat universal, jadi tidak memiliki batasan-batasan yang berkaitan dengan suku, agama atau ras. Ya, semuanya nilai-nilai kebajikan ini harus dimiliki tanpa melihat siapa atau latar belakangnya bagaimana. Nah, di sini itu ada Dr. William Glasser pada teori kontrol mengatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, untuk anak-anak kita, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kalau Bapak Ibu di sini sudah terbiasa dengan P5, nah itu bagian dari profil pelajar Pancasila. Jadi beda. Karakter yang ingin dibentuk dari anak-anak kita sekarang itu adalah anak-anak yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Jadi tolong jangan menyebutkan antara P5 dengan profil pelajar, karena P5 itu adalah proyeknya. Sedangkan untuk karakter yang ingin dibentuk itu adalah karakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana karakternya? Ada 6 di situ. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian di sini Bapak Ibu berkaitan dengan berakhlak mulia. Kenapa Kemendikbud? Ini adalah cikal bakal untuk profil pelajar Pancasila ini. Ini ada kenapa dijadikan tujuan utama. Setelah kita mengalami learning loss ya selama 2 tahun, kemudian dimunculkan IKN seperti sekarang ini kita melihat bahwa anak-anak ini anak-anak yang masih banyak yang minus untuk akhlaknya, untuk akhlak mulianya. Jadi nomor 1 dalam profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis di sini dan berkebinekaan global. Ingat Bapak Ibu, Anda sekarang menghadapi generasi Z. Generasi Z itu bukan generasi zombie ya, tapi generasi Z itu adalah generasi di mana anak-anak itu sudah melesat sekali untuk pengetahuannya, kemampuannya di bidang IT. Bapak Ibu, kalau kita tidak update ilmu kita akan digantikan oleh robot yang bernama AI. Nah, AI. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hanya datang ke kelas, kemudian oke, anak-anak silakan lihat halaman sekian, kemudian pelajari ya, ini tugasnya. Sudah, Bapak Ibu itu nanti tidak akan digubris oleh anak-anak. Atau mungkin ketika Bapak Ibu menyampaikan metode ceramah mulai dari jam 7 sampai jam setengah 9, Bapak Ibu itu ceramah saja, ditinggal tidur sama mereka. Dan kemudian misalkan membuat soal atau pembelajaran, Bapak Ibu, anak-anak itu bisa mencari materi, bisa mencari soal plus jawabannya, bisa mencari apapun materi yang akan kita sampaikan. Kalau metode mengajar kita hanya bersifat kuno atau jadul, sudah pasti Bapak Ibu akan menjadi guru yang membosankan.
Kemudian di sini ada bergotong royong dan kreatif. Mari awali dari diri kita dulu. Jadilah guru yang menyenangkan, jadilah guru yang kreatif, jadilah guru yang inovatif, sehingga anak-anak itu bisa menjadi anak-anak generasi yang hebat. Nah, ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Nanti kalau Bu Mita dengan Bu Eni mungkin pasti tahu ya tentang teori perilaku atau motivasi perilaku manusia, karena ini berkaitan dengan ilmu perkembangan jiwa. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini teori hukumannya di sini, atau teori untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi motif kita atau motif siswa kita di sini, kalau ada yang berpikiran apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya, biasanya kan ada kan anak-anak yang saya dapat apa Bu, saya dapat apa kalau saya begini, kan seperti itu. Nah, itu berarti dia itu untuk ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, nah ini untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini dia akan punya pertanyaan seperti ini, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini yang terbaik. Ini adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Jadi di sini ada tiga tadi. Ada motivasi eksternal. Di sini akan muncul kalau ada stimulus dari luar. Kemudian kalau motivasi eksternal di sini itu juga kan ada dua. Tadi kalau motivasi eksternal untuk menghindari hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga motivasi internal ini yang harus diterapkan dalam diri kita dan juga anak didik kita. Oke. Ini Bapak Ibu merdeka menurut Ki Hajar. Kita kan selama ini sudah didengung-dengungkan IKM, kurikulum merdeka. Merdeka itu yang bagaimana sih? Menurut Ki Hajar, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kadang-kadang kita itu pandai mengoreksi orang lain, tapi untuk mengevaluasi diri kadang-kadang susah sekali. Kadang juga di sini kita bagusnya memerintah saja, kamu sana, kamu berbuat ini dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan diri kita? Bisakah kita memerintah diri kita sendiri? Nah, kalau kita sudah cakap untuk memerintah diri kita sendiri, itulah yang disebut dengan merdeka. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Di sini penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu. Ada pengaruh jangka pendek, ada pengaruh jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hukuman. Oke, berikutnya di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, jangan dikira penghargaan itu baik, Bapak Ibu. Penghargaan itu sekarang sudah tidak dipakai. Jadi kadang-kadang kita itu ke siswa kan ada reward ya. Misalkan Bapak Ibu, misalkan ketika memberikan pertanyaan atau ketika Bapak Ibu membuat soal dan sebagainya, di situ Bapak Ibu misalkan memberikan, oke, yang dapat 100 nanti saya, Ibu atau Bapak kasih permen ya atau coklat ya, misalnya seperti itu. Itu tidak dipakai sekarang. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan teori tadi. Sudah tidak berlaku untuk sekarang. Jadi hukuman dan penghargaan itu tidak boleh dilakukan. Jadi memberikan hadiah, memberikan
reward itu nggak boleh. Kenapa? Coba di sini. Penghargaan menurunkan kualitas. Tadi sudah disebutkan, anak-anak itu kalau misalkan melakukan sesuatu karena berharap ada permen atau coklat atau penghargaan ini, mereka itu kan bisa menghalalkan segala cara, ya kan? Bisa nyontek, bisa lihat dari YouTube atau mungkin dari internet. Jadi di situ dia tidak mikir sendiri, makanya bisa menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Harusnya kalau anak yang termotivasi dalam diri sendiri, motivasi internal, di situ kan anak akan punya kesadaran sendiri untuk berusaha, ya kan? Nah, kalau di sini mereka akan kreatif, cenderung mikir, gimana ya kalau saya misalkan seperti ini, gimana ya kalau seperti ini. Akhirnya kreativitas itu akan muncul. Kenapa? Karena dari dalam dirinya saya ingin menjadi orang yang kreatif. Seperti itu. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau misalkan ya Bapak Ibu memberikan reward, memberikan hadiah pada anak-anak, itu biasanya mereka kan berpikiran seperti ini. Ya sudah, saya melakukan sesuatu ini, saya mendapatkan nilai ini biar dapat coklat atau biar dapat pujian, biar dapat penghargaan, seperti itu. Jadi akhirnya apa? Dari dalam dirinya sendiri tidak akan muncul motivasi intrinsik, nggak akan muncul kreativitasnya, nggak akan muncul inovatifnya, nggak ada. Makanya mohon sekali lagi diingat bahwa sekarang ini hukuman dan penghargaan tidak boleh dilakukan lagi untuk anak-anak. Yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran diri dari anak-anak. Gitu. Oke, berikutnya. Mungkin sebelum dilanjut ada yang bingung atau ada pertanyaan? Silakan. Saya masih ingin tahu terkait mahasiswa itu adalah menumbuhkan motivasi dan dunia. Jadi guru itu nggak boleh memberikan caranya. Oke, nanti untuk cara bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal pada siswa. Nah, nanti akan kita bahas berikutnya ini. Contoh sederhananya saja ya. Sederhana saja kalau kita nggak bicara tentang ini dulu ya. Kalau kita ingin menumbuhkan anak-anak itu, ingin menumbuhkan motivasi dari anak-anak itu ya, tanpa hukuman atau tanpa penghargaan, kita bisa dengan misalkan kita terus menggali menggali atau mengeksplor dari dalam diri mereka itu motivasinya atau keinginannya. Contoh misalkan ketika mengerjakan tugas apa ini bahasa Indonesia misalnya, bahasa Indonesia misalkan anak tersebut kesulitan sekali. Contoh bahasa Inggris saja seperti saya. Bahasa Inggris ini adalah bahasa pelajaran yang menjadi momok kadang-kadang untuk anak-anak. Kenapa? Anak-anak sudah merasa tidak bisa terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Metode kita yang harus kreatif. Anak-anak itu adalah anak kembali ya. Itu anak-anak itu adalah fitrahnya anak-anak kan bermain. Ya kita buatlah game. Kita buat metode yang menyenangkan. Bagaimana? Jadi kreativitas kalian. Bagaimana anak-anak kita bermain game dulu ya. Buat anak-anak itu senang dulu. Ketika kita mengajar, ya jangan langsung anak-anak silakan buka halaman 7. Dibaca ya. Oke, ada pertanyaan? Setelah itu ulangan. Wah, sudah. Atau anak-anak perhatikan saya akan menerapkan. Jadi fokus ke saya ya. Sudah bosan. Tapi kalau anak-anak, oke, anak-anak silakan. Ini dulu kita akan melakukan ice breaking dulu. Bapak atau ibu misalkan. Kalau saya
Nah, kalau bisa game kita itu berkaitan dengan materi. Kalaupun tidak ya nggak ada masalah. Jadi ketika anak-anak senang, pikiran mereka kan terbuka. Kita buat anak-anak senang dulu sehingga apa? Mereka itu siap untuk menerima materi kita. Akhirnya apa? Iya ya, di sini sangat menyenangkan sekali. Saya ingin belajar lagi bahasa Inggris. Saya ingin belajar lagi fisika. Saya ingin belajar lagi biologi. Jangan seperti itu. Jadi itu salah satu cara yang simpel untuk menentukan motivasi intrinsik pada anak-anak. Oke. Nah, di sini ada bentuk program kebajikan. Ya. Dalam memberikan pengakuan atau apresiasi pada siswa, di sini beri pengakuan secara khusus atau beri pengakuan secara pribadi. Di sini bisa misalkan ngobrol saja. Jadi ngobrol dengan anak-anak, misalkan, kamu loh tadi hebat sekali, misalkan seperti itu. Gimana caranya? Bisa nggak? Misalkan kalau seperti ini. Jadi secara tidak langsung kita itu memberikan motivasi pada anak-anak, menumbuhkan motivasi internalnya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi kalau kita memberikan pengakuan kalau anak itu memang layak untuk diberi pengakuan atau layak untuk ini hebat sekali ya, misalkan seperti itu. Anak sepak bola pun ketika berada di dalam kelas, mereka kan kadang-kadang menjadi anak yang pasif ya. Nah, itu kita ada saja ngobrol tentang sepak bola. Tuh, mereka akan tertarik. Kemudian fokus pada proses. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh. Bapak Ibu bisa menerapkannya. Contoh. Pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contoh kalimat pembukanya ya. Misalkan, kemarin saya perhatikan kata-kata seperti itu. Kemarin saya perhatikan pada waktu permainan sepak bola, atau mungkin kemarin saya perhatikan pada saat pelajarannya ibu, kamu sangat antusias sekali. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kalimat pembuka contoh ketika kita melakukan pengakuan atau apresiasi kebajikan. Atau mungkin ketika ada temannya yang kamu kemarin menolong temannya ya, membantu temannya mengerjakan, misalkan seperti itu. Saya perhatikan itu hebat loh. Kamu sudah melakukan kebaikan. Nah, nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Kemudian pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalkan seperti itu. Ini adalah contoh. Misalkan ada anak yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu bisa. Terima kasih ya sudah menjaga kebersihan. Itu salah satu bentuk di mana nanti motivasi anak-anak itu akan muncul. Kemudian misalkan saya menghargai usahamu untuk membantu teman-temanmu ketika belajar berkelompok. Kemudian mungkin dari rasa tanggung jawabnya. Misalkan kalau ada anak-anak yang misalkan sini membantu ketika ini kan kadang-kadang kita ketika belajar, ayo tolong bantu temannya yang belum bisa, misalkan seperti itu. Atau ada anak yang inisiatif membantu temannya sendiri, itu kan ada. Nah, itu bisa kita lihat. Makasih ya, tadi sudah membantu teman-temannya. Itu bentuk pengakuan. Oke? Ya. Nah, di sini kita tes Bapak Ibu. Coba. Di sini ada beberapa kalimat. Mohon nanti disebutkan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Coba ya. Dan tolong diingat-ingat atau dicatat. Nanti kita cross check jawaban Bapak Ibu benar atau salah. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
kemudian disuruh nulis, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Oke, simpan jawaban Anda dulu. Bisa ditulis nanti. Nomor 1, jawaban panjenengan itu apa? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket ini 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi anak-anak yang terlambat itu disuruh lari lapangan basket ini 2 kali. Itu masuk konsekuensi atau hukuman. Nah. Kemudian yang ketiga, di sini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, atau karena terlambat juga, atau karena apa? Jadi melanggar aturan. Di situ apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yes ya, ingat-ingat jawaban Anda. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya, ingat-ingat saja. Nanti kita cocokkan jawaban Anda. Berikutnya, membersihkan tumpahan air dari meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mohon maaf itu salah ketik ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Jadi sepatunya itu diambil, ya, disuruh nyeker seharian mulai pagi sampai pulang. Itu hukuman atau konsekuensi. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Oke, sudah. Oke, sekarang kita cek jawaban kita. Ya, monggo. Nah, coba sambil di cross check jawaban Anda tadi. Mencatat 100 kali di buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman. Ada tadi yang jawab konsekuensi? Ya, itu adalah hukuman. Kenapa? Berkaitan dengan fisik. Jadi kalau kita meminta anak-anak yang berkaitan dengan fisik, ya, itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, hukuman disuruh lari keliling lapangan, itu adalah hukuman. Yang ketiga, minta untuk push up fisik juga kan, itu adalah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Kenapa? Karena itu tanggung jawabnya. Kenapa? Sudah merusak. Ya, jadi apa? Gantilah. Itu konsekuensinya. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Kemudian di sini murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian, disuruh nyeker. Itu pasti hukuman. Kalau lari, jelas ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Siapa tadi yang menjawab itu hukuman? Ya, itu adalah konsekuensi. Kenapa? Lihat, karena itu PJOK, pelajaran PJOK, itu sesuai. Tapi kalau pendidikan agama atau geografi, titik misalkan terlambat, cepat lari keliling lapangan 20 kali, misalnya seperti itu hukuman karena nggak ada, ya nggak sesuai, ya. Oke, bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Oke. Nah, ini adalah perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi.
Jadi namanya hukuman itu kadang-kadang membuat orang sakit hati. Jangan dikira murid-murid itu nggak sakit hati juga lah. Suruh keliling lapangan 20 kali, wah teleng. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau namanya konsekuensi apa berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau memecahkan gelas, ya sudah harus mengganti. Tapi kalau hukuman di situ memecahkan gelas, ya sudah nanti kamu keliling lapangan atau pusat atau membuat gelas, misalkan seperti itu. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit, bisa fisik dan juga hati untuk jangka waktu yang lama. Coba Bapak Ibu, kalau misalkan disuruh lari keliling lapangan, anak itu punya penyakit asma atau punya penyakit yang serius, itu misalkan gak kuat atau jantung ya, kita kadang-kadang misalkan tidak melihat kondisi anak, sudah kamu terlambat, sudah keliling lapangan, padahal anak itu punya penyakit jantung atau asma, kumat, itu kan kemudian sakit. Tuh. Akhirnya apa? Akhirnya efeknya itu dia sakit secara fisik. Bagaimana kalau non fisik? Misalkan anak tersebut terlambatnya karena logis, sepeda motornya mati, kehabisan bensin atau ada sesuatu kemacetan atau di luar prediksi dia, padahal dia berangkatnya sudah sudah awal. Kemudian kita nggak mau tahu, sudah lari ikut yang lain karena terlambat. Itu adalah konsekuensi, ya, gitu kan? Nah, itu akan membuat orang atau anak kita itu menjadi sakit hati, ya kan? Sakit hati. Iya memang melakukan lari memang, tapi sakit hatinya itu yang akan berlangsung lama. Sama juga Bapak Ibu ngomong juga dengan ucapan. Ketika kita berada di kelas, jangan sampai kita itu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Pada saat itu mungkin anak-anak diam, tetapi dia akan memendam sakit hati dan juga trauma, apalagi menyangkut fisik. Kemudian di sini anak membenci kedisiplinan. Jangan dikira anak itu dengan senang hati. Kenapa masih banyak anak yang terlambat? Karena mereka tuh merasa dipaksa. Jadi tidak dalam diri sendiri. Kalau konsekuensi di sini anak menghargai disiplin, sadar, oh iya ya kalau saya terlambat berarti itu merugikan saya sendiri. Nah, itu yang harus dimunculkan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk untuk hukuman, konsep diri yang baik untuk konsekuensi. Dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang mereka kan berbohong ya. Kalau ketika melakukan kesalahan, misalkan terlambat, dia akan mencari alasan. Kenapa? Agar bisa terhindar dari hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi di sini anak belajar mematuhi peraturan. Kenapa? Dia sadar bahwa kalau saya tidak mematuhi peraturan maka itu akan merugikan diri saya sendiri. Berikutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Misalkan seperti tadi, copot sepatunya, sudah nyeker seharian di sekolah. Kalau itu perempuan misal ya, perempuan kan malu di situ dia. Saya disuruh nyeker seharian nggak pakai sepatu. Kemudian di sini merasa tak dihargai. Misalkan ada anak yang sudah alasan, maaf Bu, saya itu tadi terlambat masuk kelas karena saya lapar, saya di kantin. Kenapa di kantin? Saya beli makanan. Kenapa kan belum jam istirahat, saya lapar Bu. Kan itu manusiawi sekali, misalkan lapar, punya penyakit mah apalagi. Ya nggak apa-apa kan. Nah, kalau langsung dihukum, sudah lari keliling lapangan atau sudah push up saja. Itu anak merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out.
posisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana? Jadi restitusi ini bisa membuat mereka itu kembali ke kelompoknya. Mereka itu untuk anak-anak yang berbuat salah, mereka dianggap gagal, mereka kemudian akan merasa sudah awalnya mereka kan malu ya ketika melakukan kesalahan. Dia olok-olok temannya mungkin di apa ya istilahnya digojloki gitu ya. Nah, otomatis dalam dirinya itu akan muncul perasaan nggak nyaman, malu, minder dan sebagainya, sekecil apapun itu. Nah, restitusi ini mengembalikan mereka agar merasa nyaman kembali. Nah, di sini restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka sendiri. Jadi ketika mereka berbuat salah, kita hanya sedikit membantu untuk membantu mereka untuk mencari solusi. Jadi anak-anak itu biarkan untuk mencari solusinya sendiri. Bagaimana caranya? Berikutnya. Nah, ini mungkin terlalu kecil ya. Di sini ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pokoknya yang berkaitan dengan ketika anak melakukan kesalahan, maka dia itu harus menerima hukumannya dan itu bersifat menyakitkan, entah secara fisik maupun psikologis. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, artinya ya sudah konsekuensinya seperti itu. Kamu menumpahkan air temanmu, maka kamu harus mengganti air tersebut. Nah seperti itu konsekuensinya. Ada anak yang coret-coret di ini ya, coret-coret di bangku. Kemudian bagaimana kalau konsekuensinya? Maka dia harus membersihkan bangku tersebut. Itu bukan hukuman. Nah kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nanti kita bisa tanyakan pada anak-anak. Kita tawarkan, kita memberikan pilihan pada anak-anak. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang kalau hukuman. Konsekuensi tidak nyaman bagi murid tapi jangka waktunya pendek. Misalkan sama seperti ini, menumpahkan air. Kalau dihukum, misalkan ya dihukum, kamu hukumin ganti semuanya dengan bangkunya sekalian, misalkan diganti. Misalkan seperti itu hukuman. Kalau konsekuensi sudah ganti airnya. Ya, ambilkan air atau belikan air lagi. Nah, kalau restitusi di sini menguatkan untuk murid atau dalam anak dalam jangka waktu yang panjang. Bisa ditambahin nanti, misalkan, ya nggak apa-apa. Ini bukan kesalahan yang terlalu besar. Nanti bisa gantilah, pergi ke kantin, kemudian ganti air minumnya. Bisa seperti itu. Nah, kemudian perilaku di sini pasif agresif meningkat. Anak yang sering dihukum dia lebih mudah untuk berontak, lebih mudah untuk agresif. Kemudian kalau konsekuensi penguatan hanya berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan kalau restitusi masalah di sini terpecahkan. Contoh seperti air minum tadi saja. Kalau restitusi itu kita itu tidak langsung bilang sudah ganti saja airnya. Enggak. Kita bisa mengatakan kira-kira kalau temanmu itu sekarang airnya kan sudah tumpah. Kira-kira menurutmu bagaimana temanmu bisa minum? Dia akan menjawab, oh iya Bu, maka harus ada airnya Bu. Nah, kira-kira air itu diperoleh dari mana? Siapa yang menumpahkan tadi? Saya Bu. Menurutmu apa yang harus kamu lakukan untuk mengganti minumnya itu? Anak kan merasa tidak dihukum, ya kan? Jadi dia akan dihukum, iya ya. Ya sudah Bu, saya akan membelikannya di kopsis. Jadi enak kan? Kemudian kalau ini kata-katanya peraturannya adalah kamu harus gitu ya. Kalau hukuman, coba kalau Bapak Ibu yang pernah terlibat di depan sana,
Ya kan ketika ada terlambat, ya Bu Eni ya, kamu itu lo terlambat, sudah berapa kali ini? Ya kamu keliling lapangan, kan seperti itu. Atau ya sudah, kamu itu harus apa? Itu hukuman. Nah, kalau di sini, kalau konsekuensi, cuma bilang peraturannya apa? Kemudian kamu mampu nggak kamu melakukannya? Itu adalah konsekuensi. Tapi kalau restitusi lebih halus lagi. Dia apa yang kamu yakini? Kamu masih ingat nggak keyakinan atau kesepakatan kita? Misalkan ada siswa yang terlambat ya, kita itu awal pembelajaran harus mempunyai keyakinan kelas atau kesepakatan. Nah, anak-anak yang buat itu bukan kita, harus disepakati. Misalkan ada yang terlambat, kita kan tinggal bilang, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Jadi anak itu nggak akan sakit hati. Kemudian dia akan bilang, iya masih ingat. Apa yang bisa kamu perbaiki kira-kira untuk masalah? Kamu kan terlambat ya. Menurutmu itu salah atau enggak? Salah Bu. Nah, untuk seperti itu bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Nah, jadi anak itu tidak merasa sakit hati. Oke, di sini anak itu akan membenci peraturan. Kalau yang hukuman, kalau yang konsekuensi, anak menghormati peraturan. Sedangkan kalau restitusi, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Itu bedanya. Kalau yang kalau yang hukuman itu bersifat negatif, kalau yang konsekuensi bersifat netral, kalau restitusi bersifat positif. Oke, berikutnya. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Mungkin Bapak Ibu bingung, restitusi itu apa sih? Ini hanya sekedar untuk melihat ciri-ciri restitusi itu apa. Kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi misalkan kalau kita, anak murid kita itu terlambat, dia itu akan belajar dari kesalahan itu. Kalau saya terlambat, maka saya sendiri yang akan rugi. Contohnya Pak, saya ketinggalan jam pertama, kemudian saya mungkin akan dicap buruk oleh orang lain. Nah itu restitusi. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kenapa? Karena ditawarkan. Dan restitusi itu fokus pada solusi. Dan anak-anak yang diminta untuk mencari solusinya. Berikutnya Pak Riki, keyakinan kelas. Monggo nanti misalkan Bapak Ibu sudah terjun menjadi guru di lembaga real, bukan PPL lagi, ini bisa diterapkan. Keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang ini sudah nggak dipakai Bu untuk peraturan yang bersifat hukum itu enggak. Contoh, mengapa kita memiliki harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada waktu mengikuti pelatihan atau masuk sekolah? Nah, ini akan jawab berikutnya. Monggo Pak Riki. Ini ya, ini budaya positif. Jadi kalau kita melihat ini, kita lihat dalam lingkaran ini, kita mulai dari yang paling dalam. Di paling dalam itu adalah peraturan kelas. Jadi peraturan kelas di situ kita mulai dari dalam kelas, kemudian di situ dari peraturan kelas itu akan melebar menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu akan menimbulkan lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif akan menjadi budaya positif. Contoh kalau kita dalam kelas, kalau semua guru
ini ya, contoh peraturan kelas seperti tadi. Kita buat ya aturan kelas kita bagaimana. Kalau terlambat tidak boleh lebih dari 10 menit. Kalau lebih 10 menit harus bagaimana. Kemudian bagaimana kalau ketemu guru? Harus salim, harus ucapkan salam. Bagaimana kalau ketemu dengan teman? Harus berkata-kata yang baik, yang ramah, misalkan itu. Nah, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar di dalam kelas, misalkan seperti itu. Nah, kemudian itu akan menjadi keyakinan kelas. Ayo kita sepakati lah. Keyakinan kelas kita apa saja? Bikinlah, sediakan sticky note. Walaupun Bapak Ibu ini bukan guru tetap sekarang ini, namun bisa mempraktekkan ini. Ketika awal masuk, buatlah kesepakatan kelas. Tidak harus, loh, sekarang kan saya sudah mengajar beberapa kali. Apakah itu masih efektif? Masih. Jadi kita itu setiap kali mau mengajar, buat keyakinan, buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini apa saja, Rek? Pandu anak-anak. Oke. Jadi kita buat seperti itu biar enak. Setelah itu, kalau kita membuat itu, anak-anak kan terbiasa untuk apa ya istilahnya melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya apa? Tercipta lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif ini sudah tercipta, maka akan menjadi budaya yang positif. Oke, berikutnya. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi tabel. Di sini ada tabel Y, ada tabel T. Ini nanti kalau ini belajar ini bisa berikutnya. Ya. Nah, ini contohnya. Contoh kalau misalkan kita itu kalau ingin keyakinan kelas, misalkan saling menghormati. Di situ kan ada kata hormat. Nah, kalau tampak seperti misalkan datang tepat waktu, tidak tampak seperti artinya sering hadir terlambat. Nah, kita bisa membuat kegiatan pendalaman kelas itu menggunakan tabel T atau Y. Intinya ini apa ya? Intinya seperti pemilahan. Kalau misalkan seperti ini, itu disebut dengan keyakinan. Kalau ini tidak. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, monggo tes lagi. Ini Bapak Ibu, ini masuk keyakinan kelas atau tidak? Jadi di sini peraturannya kita buat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini bisa kan dibuat keyakinan kelas. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, antri di situ, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya bisa, apakah itu dalam bentuk tanggung jawab atau hormat dan sebagainya. Coba berikutnya Pak ini. Nah, ini contohnya. Itu tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu adalah kesehatan. Oke, berikutnya Pak ini. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia tadi sudah kita bahas ya. Kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima pasti ada dalam kelas kita. Oke, ada posisi kontrol. Nah, ini berikutnya Pak ini. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini perlu diingat ya, dan mungkin bisa Bapak Ibu flashback atau refleksi diri. Bapak Ibu itu sebagai apa posisi kontrolnya? Kalau di sini sebagai pendukung ya, di situ guru itu akan ketika melakukannya, apa yang dilakukan? Biasanya menghardik. Kemudian bisa juga nunjuk atau bisa juga menyakiti, nyindir, itu ada. Kemarin ya ada yang nyontek loh
loh. Kemudian kalau berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, awas loh ya. Kalau nggak mengerjakan, jangan seperti itu. Misalkan Bapak Ibu meminta untuk mengerjakan tugas, ayo kerjakan Pak. Misalkan, halaman sekian, awas loh ya, kerjakan. Kalau nggak kerjakan, saya kurangi nilainya. Atau mungkin ya sudah, kalau kalian tidak mengerjakan, awas, saya akan laporkan pada guru BK. Kemudian hasilnya, ini anak-anak itu justru akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Bisa juga berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, jadi murid itu menganggap kita itu nggak kompeten, tidak berkualitas. Murid akan berkata, ya biarlah, mau memang sifatnya datang-datang marah. Jadi ngajarnya nggak enak, masuk kelas langsung marah-marah. Nah seperti itu. Itu loh, anak-anak bisa berpikiran seperti itu. Kemudian dampaknya pasti akan diulang lagi. Kenapa? Nggak ada efek jerah. Jadi kalau menghukum, intonasi kita tinggi, mimik wajah kita itu marah. Itu berarti kita sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, di sini guru itu ceramah. Ibu kecewa, bapak kecewa dengan kalian. Jadi kita itu kalimatnya dibuat sedramatis mungkin sehingga anak-anak itu merasa bersalah. Ibu ini sudah capek-capek membuat materinya, kalian tidak mendengarkan, sedih sekali. Jadi itu yang merasa bersalah akhirnya anak-anak. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu, ibulah sudah melakukannya ini. Stres ibu itu sudah menyusun materi saya, tapi ternyata kalian tidak mengerjakan. Ibu kecewa, ibu stres sekali. Misalkan seperti itu. Itu membuat orang merasa bersalah. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian di situ murid juga meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, ya Bu, saya minta maaf. Ya Pak, maafkan saya. Kemudian hasilnya apa? Minder. Yang namanya kita itu, misalkan anak itu dibuat merasa bersalah. Ya, ucapan kita itu pelan memang, tapi istilahnya jelek gitu ya ke anak-anak. Kemudian kalau sebagai teman, contohnya apa? Misalkan di sini bilang, ayolah kerjakan Rek, saya nanti dimarahi oleh guru paman saya. Seperti itu. Ayo Rek, jangan dulu Rek, itu dia. Itu sebagai teman. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat loh ya, ibu loh pernah bantu kamu, nilai kamu dibuat bagus. Bisa seperti itu. Itu berarti sebagai teman. Hasilnya gimana? Jadi anak-anak itu ketergantungan pada kita. Kemudian di situ ada orang yang berkata, saya pikir bapak atau ibu ini jadi teman saya, enak dibuat teman, ternyata enggak. Seperti itu. Itu murid. Dan biasanya dampak pada murid itu lemah, tidak mandiri dan bergantung. Jadi bisa direfleksi, bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Ya, bisa ditanyakan pada diri kita sendiri, posisi kita di mana. Sekarang pemantau. Kalau pemantau di sini, guru sebagai pemantau, dia menghitung dan mengukur. Misalkan dia berkata, peraturannya apa? Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau anak-anak misalkan diawasi ada kita, sudah posisinya sudah tertib. Tapi kalau tidak diawasi, tidak lagi. Kemudian di sini kata-katanya berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah di situ kata-kata murid. Nah di sini dampaknya pada murid mengharapkan hadiah atau reward. Dan yang terakhir adalah manajer. Di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan si
siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka kita itu akan bilang, kesepakatan kelas kita itu gimana? Kamu masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat? Keyakinan kelas kita? Misalkan begitu. Iya masih ingat Bu. Nah, misalkan apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian? Misalkan begitu. Jadi anak-anak akan diminta untuk menjawab pertanyaan. Di sini hasilnya jadi anak-anak itu menjadi pribadi yang kuat. Kenapa? Mereka ditanya masalahnya apa, kemudian bagaimana solusinya. Dan murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan dampak pada murid mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, berikutnya ini posisi kontrol. Nah, ini kata-katanya, Bapak Ibu. Ini kata-kata dari 5 posisi kontrol tadi. Kalau Bapak Ibu bicara sebagai saya kecewa sekali dengan kamu, nah itu orang membuat orang merasa bersalah. Saya bermarah banyak sih sebenarnya pada kamu, tapi ternyata kamu itu kan membuat orang bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi buat bapak itu sebagai teman. Nah sampai situ sampai begitu. Oke, ini adalah contohnya dan ini bergerak dalam peraturan memantau nilai-nilai mengajar dan memperbaikinya. Berikutnya tadi ini segitiga restitusi. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu yang namanya segitiga restitusi. Kalau kita itu melakukan apa namanya permasalahan, kalau Ibu Eni sebagai guru BK ini bisa diterapkan juga segitiga restitusi. Ini juga belajar juga mungkin ya segitiga restitusi di sini. Ketika menangani anak bermasalah atau melakukan kesalahan, maka 3 tahapan yang akan kita lakukan. Walaupun kadang-kadang tidak semuanya kita lakukan, mungkin hanya 1 atau 2 tahapan ini yang bisa kita lakukan dan tidak harus berurutan, tergantung situasinya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak bermasalah, misalkan anak tidak mengikuti P5, maka hal yang kita bisa lakukan pertama, di sini bisa bilang bahwa ya anak-anak seperti ini memang bukan kamu saja yang melakukannya, banyak siswa yang melakukannya. Berbuat salah itu wajar, normal, gak apa-apa. Bahkan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setelah itu kita buat lagi divalidasi kebutuhannya. Misalkan ditanya, kamu nggak ikut P5 itu kenapa? Kira-kira. Kemudian apa yang bisa kamu dapatkan atau yang kamu butuhkan, caranya gimana? Kemudian tanya juga, masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Masih ingat nilai-nilai keyakinan yang kita buat? Kemudian kamu ingin jadi seperti apa? Oke, di sini juga restitusi. Nah ini tahap 1 menstabilkan identitas. Boleh nanti bisa ditiru. Bisa berkata di sini berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini menguatkan itu. Kemudian yang kedua, ini validasi kebutuhan. Ini bisa tanyakan, kenapa kamu melakukannya, alasanmu apa. Kemudian berikutnya di sini menanyakan keyakinan, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu ingin jadi orang seperti apa, atau kira-kira nilai-nilai yang telah kamu langgar atau yang diyakini itu apa, bagaimana. Itu tahapan-tahapan. Kalau kita melakukan ini Bapak Ibu, insya Allah anak-anak itu akan muncul motivasi intrinsik. Oke. Nah ini anak intervensi ini membantu siswa atau murid kembali ke tujuan semula. Kata-kata ini, panduan ini bisa dipakai.
ya. Saat itu kamu seharusnya berbuat apa, peraturannya apa. Jadi ini lebih banyak ke kasus ketika Anda sebagai guru pastinya akan menemui siswa yang bermasalah. Jadi bisa dipakai metode yang sudah kita sampaikan tadi. Oke? Ya, ini refleksi Bapak Ibu. Ini adalah bagian terakhir. Mari kita merefleksikan diri. Kira-kira setelah apa yang kita pelajari sejak tadi, ini hal baru yang mengubah paradigma saya. Kira-kira Bapak Ibu apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan setelah tahu posisi kita sebagai guru, posisi yang bagaimana, dan tadi bahwa hukuman dan keyakinan dan penghargaan itu tidak bisa dilakukan. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira yang didapat dari tadi, ya, ya. Yang saya tahu, yang saya dapatkan, yaitu daripada membunuh atau memberikan konsekuensi, lebih baik melakukan restitusi itu. Lalu kita mengambil dulu latar belakang kenapa anak melakukan hal itu. Jadi tidak menjudge atau tidak berpikir kita mesti, tapi mengetahui dulu kenapa dia seperti itu, latar belakangnya apa, faktornya apa, dan untuk kedepannya baiknya bagaimana. Ini ada lagi, ada mungkin paradigma baru yang berubah. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaannya apa? Merasa senang, ya, tertantang, ya, tertantang. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Awalnya ketika saya menganggap bahwa hukuman itu sangat efektif pada anak, ketika saya mendapatkan pendidikan ini, akhirnya saya mikir, oh iya, ternyata saya salah. Selama ini yang saya lakukan salah. Jadi saya merasa gimana ya cara melakukannya. Bukan berarti saya kemudian mencari anak yang bermasalah ya, mengharapkan anak berbuat salah, enggak. Jadi kemudian saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Ini menjadi seperti apa? Itu setelah tahu seperti di sini, manajer, ya, jadi ini menjadi manajer, bukan membuat orang merasa bersalah ya. Ya, oke. Berikutnya Pak Riki. Nah, terima kasih. Itu akhir dari presentasi saya, tapi sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau komentar, silakan. Mungkin ada yang belum paham. Oke, saya pikir sudah jelas ya. Nanti kalau misalkan panjenengan ada apa namanya, ada yang ingin ditanyakan, boleh. Saya tetap ada di SMA 5 ini, jadi bisa ditemui kapan saja. Oke, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu hebat di sini, calon pemimpin pencetak pemimpin bangsa nantinya. Semoga yang kita lakukan hari ini, sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita niatkan untuk menjadi guru, menjadi penuntun bagi anak-anak, sehingga kita itu nantinya menjadi apa ya, menjadi sosok guru yang dirindukan oleh anak-anak. Demikian saya akhiri untuk diseminasi ini. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Belum pernah. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan kesepakatan kelas. Kalau kemarin di bahasa Inggris itu kan ada class agreement, ya kan? Ada kesepakatan kelas. Nah, kenapa kok keyakinan kelas? Nah, kenapa kok nggak peraturan saja? Nah, kalau peraturan itu kalian dipaksa untuk ikut. Jadi, misalkan peraturan sekolah, kalian itu dipaksa untuk ikut aturan dari sekolah. Yang membuat peraturan adalah sekolah. Kalian harus atau wajib untuk mentaati. Tapi kalau keyakinan kelas, ini isinya adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Artinya, nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal ini tidak terkait dengan suku, agama, ras, atau apapun. Jadi, nilai-nilai kebajikan ini bersifat umum. Kalian nanti akan membuat atau menuangkan nilai-nilai kebajikan yang kalian anut, yang kalian yakini. Contoh, kalau nilai-nilai kebajikan, adakah yang bisa memberikan contoh untuk nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang kalian anggap baik? Contohnya apa? Ketika berada di dalam kelas ini, kira-kira nilai kebajikan apa? Ya, be quiet dalam bahasa Inggris. Jadi tidak boleh berisik, misal seperti itu. Ada lagi mungkin? Ya, saling bertegur sapa. Jadi kalau ketemu bisa saling bertegur sapa. Hai, assalamualaikum, kan bisa gitu ya. Ada lagi? Ya, saling tolong menolong, saling membantu. Jadi ketika ada temannya yang kesulitan, maka kalian bisa membantunya. Apakah termasuk ujian? Kalau ujian saling membantu? No. Ya, jadi tidak boleh. Ada lagi? Saling menghargai satu sama lainnya. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kalian menemukan nilai-nilai kebajikan. Sekarang saya tanya, apakah nilai-nilai kebajikan itu akan kalian yakini? Ya kan? Nah, ketika kalian yakini, apakah kalian akan menerapkannya? Oke, good. Nah, di sini mari kita membuat keyakinan kelas bersama. Tulis di sini, ya. Mem akan bagikan ini sticky note. Di sini tulis apapun yang kalian inginkan, nilai-nilai atau kebajikan apapun yang kalian yakini, tulis satu saja. Satu siswa, satu nilai kebajikan. Paham? Oke, silakan. Kemudian kalau sudah selesai, maka tempel di sini. Oke? Ya, can you help me?
orang lain. Setuju? Sama di sini saling menghargai sesama, ini sama. Kemudian saling bergotong royong dan saling menghargai satu sama lainnya, sama ya. Membantu teman yang sedang butuh bantuan. Setuju? Oke. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Setuju? Setuju? Oke. Jadi ketika berbicara atau berbuat sebisa mungkin tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke. Stop rasis. Ya. Itu ya, tidak rasis atau tidak menyinggung yang berkaitan dengan SARA. Oke, saling tolong menolong dan bekerja sama. Oke, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kamelia, bisa dipanggil Ira. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Pendapat saya terkait keyakinan kelas adalah sangat setuju dan sangat bermanfaat sekali untuk kelas. Mengapa demikian? Karena dengan adanya keyakinan kelas, kita dapat menjalankan peraturan-peraturan sesuai dengan keyakinan kita dengan tidak paksaan ataupun dari pihak lainnya. Dengan adanya keyakinan kelas, kita bisa meminta pendapat-pendapat dari teman-teman untuk melakukan sebuah aturan yang membuat kita ikhlas dan juga melakukannya dengan senang hati dan bisa diterapkan setiap harinya. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk kekompakan kelas juga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Kafirmansyah dari kelas 12 MIPA 3. Jadi saya akan berkomentar mengenai tentang keyakinan kelas, yaitu saya sangat setuju sekali. Kenapa? Dikarenakan keyakinan kelas itu adalah kita mengadopsi dari peraturan-peraturan yang menurut kita sendiri dan kita memberikan aspirasi kepada kelas kita sendiri dengan harapan yang dimana nanti kelas kita akan menjadi lebih baik dan lebih terkondisi daripada sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.